Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rizal JM kali ini berbagi informasi tentang seputaran pekerjaan kapal ikan. Baik, kenapa saya membawa ataupun mengambil tema kapal ikan? Di sini saya ingin menggarisbawahi stop diskriminasi pekerja pelaut Indonesia, terutama yang kerja di kapal ikan. Oke. Kenapa saya ingin berbicara tentang pekerjaan kapal ikan? Kenapa? Sebelumnya banyak sekali informasi, bahkan baru-baru saja beberapa minggu yang lalu, 2 ABK kapal ikan yang bekerja di kapal ikan Cina lompat di Laut Selat Malaka. Kenapa? Mereka menghindari akan diskriminasi ya, berupa kalau di sekolahan atau di tempat yang mana kita di Indonesia dibully ya, seperti itu. Bukan hanya dibully, kalau dibully nggak masalah, ini dipukul dan juga bisa jadi tidak dikasih makan dan kerjanya full time, bisa jadi 40 jam sampai mungkin over ya, mungkin dari 24 jam hanya 2 jam untuk istirahat, itu pun untuk makan dan ke toilet, seperti itu. Baik, kenapa saya ingin berbicara tentang masalah stop diskriminasi? Salah satu caranya adalah hindari. Kenapa saya bilang hindari? Hindari pekerjaan kapal ikan yang ilegal. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak sekali perekrut ataupun broker-broker yang mencari mangsa ataupun tenaga kerja yang ingin bekerja di kapal ikan, nih kan? Dan akhirnya disebarkan tuh lewat internet ataupun sekedar lembaran brosur-brosur yang dibagikan selembaran, akhirnya merekrut orang untuk bisa bekerja di kapal ikan. Kenapa mereka ingin bekerja di kapal ikan? Mungkin yang pertama, mungkin mereka mendapatkan informasi dari teman ataupun dari internet ataupun dari mana aja, dari sosmed, katanya kerja di kapal gajinya sekian. Omong kosong, buset, saya bilang. Jangan berpandang atau berpikir ataupun jangan berpikiran bahwa bekerja di kapal itu langsung gajinya gede. Jangan dulu. Tolong simak baik-baik video saya ini. Dengarkan baik-baik cara menghindari diskriminasi kapal ikan di kapal ikan Cina. Saya harap tidak ada lagi pekerja Indonesia yang kena diskriminasi berkali-kali. Saya pun turut sedih. Saya ingin berbagi video ini, informasi ini, bukan untuk pamer ataupun bukan untuk ria, tapi hanya sekedar share pengalaman. Kenapa banyak sekali para pelaut yang kerja di kapal ikan terjebak, akhirnya masuk kerja di kapal ikan, bahkan bisa dibilang ilegal ya, ataupun bisa dibilang di bawah umur dipekerjakan. Baik, untuk saat ini saya sempat berbincang-bincang dengan kru kapal di Korea. Gimana sih pekerjaan di kapal ikan itu? Bahkan saya sebelumnya memang belum pernah kerja di kapal ikan, tetapi saya penasaran. Bahkan saya pernah melamar, dulunya awalnya pernah melamar di kantor-kantor, dan dia menawarkan kapal-kapal ikan juga. Tapi alhamdulillah dengan jalannya Allah, saya selalu dibelokin. Bahkan gagal terus, dan alhamdulillah sekarang mendapatkan pengalaman di kapal yang lebih baik. Oke. Di sini narasumber yang saya ambil informasinya tanpa mau diekspos, tapi dia memberikan informasi kepada saya bahwa kerjaan di kapal ikan itu, ini saya perlu kasih garis bawah ya, tolong disimak agar semua ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang ingin kerja terjun di kapal ikan agar tahu seperti apa kerjaan di kapal ikan tersebut. Kerja di kapal ikan itu sangatlah berat. Bisa dibilang dari sekitar 24 jam. Jam istirahatnya mungkin sekitar kurang lebih 6 jam, itu normal ya. Bahkan sampai bisa jadi cuma 2 jam. Kenapa saya bilang cuma 2 jam? Mereka akan beraktivitas terus, bekerja terus untuk memperbaiki dari jaring, untuk nilon ataupun pancingan segala macam, untuk mengatur ikan dan sebagainya. Bahkan di sini saya mendapatkan narasumber yang bisa dikatakan dia sudah berpaling ya,
Bahkan kalau dibilang sebenarnya kerja di kapal ikan itu 5 tahun kontraknya, tapi dia memilih sekarang kerja di darat, kerja di pabrik. Kenapa? Dia nggak kuat. Yang pertama, kerjanya bisa dibilang rodi ya, ataupun digilir. Jadi terus ada entah itu kerjaan apa aja ada aja. Jadi kalau Anda datang kerja di kapal ikan gendut, pulang memang badannya sispek, tapi bukan sispek yang sehat, sispek yang langsung kurus, bisa-bisa sakit. Baik, kenapa ini yang saya katakan narasumber ini berhenti dari kapal? Dari waktu 1 hari, ini kita ambil contoh ringannya aja. Dia mengatakan kepada saya, "Mas, saya ini pernah kerja di kapal ikan. Saya sampai sholat dari 5 waktu saya jadikan cuma 1 kali sholat." Itu bagaimana ceritanya coba? Kalau saya bayangkan dari 5 waktu, yang saya tahu saya di Qashor, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi ini langsung dari 5 waktu, dari duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh hanya 1. Berarti ini kurang, saya nggak bisa bayangin ya. Untuk yang kerja di kapal ikan minta ampun. Yang nggak sholat mungkin ya wajar ya. Tapi kalau yang untuk masih sholat, mempertahankan ibadahnya, agamanya, itu minta ampun dah. Jangan dah. Kalau mungkin buat saya sendiri, saya minta ampun, saya angkat tangan dan saya minta pulang. Oke. Dan dia sekarang kerja di pabrik di Busan ini. Dan ada lagi narasumber yang kemarin saya sempat ajak ke kapal ini. Dia berbincang-bincang kerja di kapal ikan itu ya susah, kerjanya berat. Dan juga saya bertanya-tanya, berapa sih biaya Anda untuk bisa bekerja di kapal ikan? Kurang lebih, kalau bisa dibilang, kurang lebih 120 juta untuk bisa naik ke kapal ikan. Saya nggak bisa bayangin ya. Kalaupun saya punya 120 juta, saya buat usaha. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun kakak-kakak yang punya anak yang ingin berprofesi menjadi pelaut, tolong saranin ke jalan yang benar. Pelaut itu yang seperti apa? Yang bagusnya, tolong geser yang baik. Kalau memang kerja di kapal ikan, jangan, tolong saya kasih catatan, jangan sampai, karena banyak terjerumus. Kalaupun mereka di kapal Korea mungkin masih mending, karena di sini hukumnya kuat. Kenapa? Kalau seumpama ada diskriminasi dan itu bocor sampai ke polisi ataupun Coast Guard, udah pasti dia dihukum, bahkan kaptennya langsung diberhentiin, bahkan kena denda juga. Tapi kalau di Cina, minta ampun, saya nggak tahu, akan banyak terjadi hal-hal dan banyak lagi kematian pelaut-pelaut Indonesia yang terus akan terjadi kalau tidak dihindari dari diri kita sendiri dan dari bapak ibu yang memiliki anak yang ingin kerja di kapal ikan. Oke, saya bahas kenapa digeser. Tunjukkan ke jalan yang benar nih, pendidikan yang benar, pelayaran tuh yang ini. Ambil contohnya di akademinya. Banyak kok sekolah-sekolah tinggi ilmu pelayaran yang menjadikan taruna-taruninya yang sukses. Bahkan kalau dibilang di sini, kemarin saya sempat lihat di YouTube pelaut juga dari STIP, dikatakan bahwa sekolah pendidikan akademi itu auto menjadi PNS ataupun militer ataupun menjadi angkatan ataupun ABRI. Itu benar. Mendingan ke sana aja daripada Anda menggelontorkan duit sekian banyak untuk anak Anda kerja di kapal ikan dan akhirnya bukannya apa ya? Bukan hanya materi ya saya katakan yang Anda sesali, tetapi juga mungkin penyesalan yang lebih dalam adalah kehilangan anak, ataupun juga mungkin gak akan pernah bertemu dengan anak tersebut. Oke, saya harap jangan lagi ada diskriminasi pekerja Indonesia yang kerja di kapal ikan, kecuali mereka kerja di kapal ikan yang legal melalui BNP 2 TKI ataupun G2G dari kapal ikan Korea ataupun Jepang. Itu mending lebih baik. Kalau memang ini, mendingan ke sana aja. Oke. Dan yang berikutnya adalah saya kasih bocoran sedikit, ini pribadi langsung dari saya. Sebelumnya saya masih
pertama kali mau berlayar, saya mencoba. Ya ini pengalaman saya sih, alhamdulillah. Sempat saya ini beberapa kali mau diterjunkan ke kapal ikan, tapi kodar jalannya Allah itu berbeda. Saya selalu digeser, gagal terus. Pertama kali adalah di Malang. Saya mencoba. Saya datang ke sana, banyak orang di situ, pekerja-pekerja yang ingin daftar. Di situ diiming-imingi dengan gaji kurang lebih 10 juta sampai 15 juta. Saya masih ingat. 10 juta sampai 15 juta dengan mahar uang yang kita harus berikan di awal adalah sekitar 25 sampai kurang lebih 40 juta. Saya rasa itu kalau untuk orang yang kepepet pasti ngutang-ngutang dan pinjam ataupun jual apa pasti ingin membayar dan ingin berangkat. Mungkin pikirannya 4 bulan 5 bulan kerja lunas, tapi kebalikannya kenyataannya enggak. Kerja di kapal ikan, ternyata yang saya korek-korek informasinya yang saya dapatkan, si broker tersebut ya, saya bilang si broker tersebut nggak bisa memberikan informasi yang jelas. Saya bertanya, PT-nya apa nih? Yang kedua, bisa nggak Anda memberikan kontak atau informasi tentang kru-kru yang ada di kapal yang sudah bekerja? Dia nggak bisa memberikan. Dan jaminan apa yang Anda berikan kepada saya jika saya bekerja? Katanya asuransi omong kosong. Sedangkan kantor aja masih nyewa berupa rumah. Dan di situ saya dapatkan 2 kru yang sudah membayar. Saya bertanya-tanya, dia tinggal di dalam. Saya tanya, itu siapa Pak? Itu 2 kru yang sudah siap berangkat katanya. Dan saat brokernya nggak ada, saya tanya-tanya, berapa lama Mas tinggal di sini? Sudah 1 bulan belum berangkat juga. Dia udah membayar 20 juta tapi belum berangkat dan masih ditempatkan di, katanya sih di mes ya katanya. Tapi saya lihat kayak rumah kontrakan. Dan saya nggak tahu sudah berangkat atau belum ya. Semoga aja orang yang tersebut bisa lihat channel saya, mungkin dia tahu bahwa saya lah orang yang dulu pernah bertemu mereka di Malang ataupun di Bekasi. Jadi 2 tempat saya datangi, Bekasi, Malang, dengan di Surabaya. Di situ saya dimintain duit kurang lebih 10 juta, tapi saya minta balik lagi. Alhamdulillah duitnya dikembaliin dan saya terus sekolah. Dan hingga sampai saat ini saya bekerja di sini. Insya Allah saya berharap tidak ada lagi pelaut Indonesia yang didiskriminasi ataupun human traffic. Oke, semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Terus ikuti channel saya terus ingin berbagi. Kalaupun memang ada salah kata ataupun salah ucap ataupun perbuatan, saya mohon maaf, karena saya hanya manusia yang ingin sekedar berbagi informasi agar tidak ada lagi pelaut-pelaut Indonesia yang kejadian seperti di kapal-kapal Cina yang sebelumnya. Oke, itu saja informasi dan share saya. Semoga bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun kakak-kakak, ataupun adik-adik ini yang terutama yang ingin kerja di kapal ikan. Saya harap dengan adanya video ini Anda mendapatkan satu informasi lagi dari seputaran dunia pelaut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.